Ini rudal mematikan milik Rusia yang bisa hancurkan kota-kota AS. Rusia memiliki sistem rudal yang ditakuti oleh Amerika Serikat. Program senjata Rusia terbesar yang diyakini tidak akan mampu dikalahkan AS adalah rudal balistik antar benua Bulava yang dapat mengakhiri kota-kota AS. Rudal RSM-56 Bulava memiliki beberapa masalah, tetapi terlepas dari kekurangannya, senjata tersebut merupakan senjata yang paling mengesankan di dunia saat ini. Melansir dari We Are The Mighty, Rabu 7 September 2022, rudal bersenjata nuklir ini mampu terbang lebih dari 5.000 mil dari kapal selam kelas Borei yang meluncurkannya. Ini adalah jarak yang cukup jauh bagi kapal selam untuk menembak dari pantai selatan Brasil dan menghantam di mana saja di pantai timur AS. Perkiraan kekuatan ledakannya bervariasi, tetapi diperkirakan membawa antara 6 hingga 10 hulu ledak yang ditargetkan secara independen. Dan setiap hulu ledak memiliki 100-150 kiloton. Meskipun sulit untuk mendapatkan angka yang bagus untuk seberapa jauh hulu ledak dapat menyebar, pada dasarnya rudal ini dapat menghancurkan sebuah kota yang jaraknya sejauh 100 mil atau lebih. Hulu ledak mengikuti busur yang lebih rendah, menggagalkan banyak pertahanan rudal, dan dapat menyebarkan hulu ledak umpan. Ini adalah resep untuk kehancuran mutlak. Setiap kapal selam dapat mengambil secara konservatif 72 target seukuran kota. Mereka bisa melakukannya jika setiap misil bekerja dengan baik. Tapi ini adalah senjata Rusia yang sedang kita bicarakan. Ada 24 tes rudal Bulava yang diketahui publik, dan hanya 16 diantaranya yang dianggap berhasil. Itu bukan tingkat pengujian yang mengerikan untuk senjata eksperimental, tetapi karena Rusia memiliki sejarah melebih-lebihkan keberhasilan dan menyembunyikan kegagalan, angka sebenarnya bisa lebih buruk. Rusia pernah mengklaim rudal jelajah bertenaga nuklirnya siap digunakan sebelum rudal itu meledak dalam pengujian dan membunuh ilmuwan top. Jadi selalu ada kemungkinan Bulava tidak berfungsi seperti yang diiklankan. Tetapi karena rudal-rudal itu telah berhasil diuji dan dapat menghancurkan seluruh wilayah AS, itu bisa menjadi hal terakhir yang diinginkan jutaan orang Amerika jika ada pertandingan penembakan nuklir antara AS dan Rusia. Rusia mengaplikasikan teknologi terbaru karet Medusa untuk melapisi 2 kapal selam bertenaga nuklir kelas Borei dan kelas Yasen. Karet khusus berteknologi canggih ini mampu meredam suara dari dalam kapal selam dan anti-sonar, sehingga membuat semakin senyap dan sulit terdeteksi. Informasi tersebut berasal dari media Rusia Izvestia yang bekerja di Kementerian Pertahanan. Dikutip dari laman Bulgarian Military Rabu 7 September 2022, saat ini kedua kapal selam itu sedang dalam proses pengerjaan. Kapal selam kelas Borei diproyeksikan menjadi pembawa rudal jelajah, mirip dengan kapal selam kelas Ohio milik Amerika Serikat. Hal serupa juga berlaku untuk kapal selam kelas Yasen. Kedua kelas kapal selam digerakkan dengan tenaga nuklir. Lapisan baru dengan karet khusus dengan teknologi terbaru untuk kedua kapal selam itu disebut karet Medusa. Karet khusus ini memiliki 2 fungsi. Pertama, melindungi suara yang berasal dari dalam kapal selam atau mematikan suara kapal selam. Kedua, secara signifikan mampu mengurangi pantulan sonar musuh. Mantan komandan kapal induk rudal kapal selam Rusia Igor Kurdin mengaku tidak terkejut dengan keputusan Kementerian Pertahanan Rusia menjadikan kapal selam kelas Yasen dan Borei menjadi yang pertama menerima lapisan baru karet Medusa. Kapal selam Rusia yang paling berharga harus dilengkapi terlebih dahulu, katanya reporter dari Izvestia. Kapal selam kelas Yasen kelas Borei adalah masa depan armada kapal selam Rusia. Diketahui kapal selam 955 Borei dan 955A Borei A saat ini sedang dibangun di Rusia. Para ahli mengatakan kapal selam kelas Borei menjadi kekuatan utama armada nuklir Rusia. Kapal selam kelas Yasen saat ini sedang dibangun sesuai dengan proyek baru Yasen M yang lebih modern. Kapal selam ini sanggup menembakkan berbagai rudal jelajah sehingga mampu melawan target di laut, pantai, atau darat. Beberapa analis menyebutkan kapal selam kelas ini akan menjadi pembawa rudal hypersonic Zircon. Komandan Divisi Kapal Selam ke-31 Armada Utara Laksamana Muda Stepan Kilbas
membandingkan kehadiran kapal selam dalam operasi militer sebagai permainan kucing dan tikus. Setiap kapal selam berusaha menjadi kapal selam musuh, jadi perlu dilakukan secara senyap tanpa menimbulkan keributan. Kelbas mengatakan tujuan utama kapal selam dalam medan perang adalah untuk mengantisipasi kapal selam lawan pembawa rudal, karena sanggup menembakkan 16 rudal balistik. Meskipun kapal selam Rusia akan menerima lapisan karet Medusa, benturan apapun termasuk dengan batu dasar laut atau kapal selam lain dapat merusaknya, sehingga membuatnya mudah dideteksi. Bahkan jika ada kontak dengan kapal selam musuh, kita harus memulihkan siluman secepat mungkin, menggunakan setiap kesempatan, menghindari area yang mencurigakan, bersembunyi di mana saja, menggunakan balok L, suara biologis makhluk hidup yang hidup di semak belukar, kata Kelbas di depan Izvestia. Militer Amerika Serikat akan menguji rudal balistik antar benua atau ICBM pada hari Rabu 7 September. Demikian pengumuman Departemen Pertahanan AS. Pentagon menyebut uji coba ini akan menjadi latihan pertahanan nuklir AS yang kedua dalam waktu kurang dari sebulan. Akan ada peluncuran uji operasional dari Komando Serangan Global Angkatan Udara yang tidak bersenjata rudal balistik antar benua Minuteman 3 besok pagi, 7 September. Dari Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg di California, kata juru bicara Pentagon Brigadir Jenderal Pat Ryder Selasa 6 September. Ryder mengatakan bahwa tes rutin ini telah dijadwalkan lama. AS juga telah memberitahu Rusia dan negara-negara lain tentang rencana tersebut, tambahnya. Tujuan dari uji coba ICBM adalah untuk menunjukkan kesiapan pasukan nuklir AS dan memberikan kepercayaan pada keamanan dan efektivitas pencegahan nuklir negara itu, kata Ryder kepada wartawan. Angkatan Udara AS berhasil meluncurkan ICBM Minuteman 3 pada 16 Agustus lalu. Setelah menunda uji coba 2 kali untuk menghindari memicu ketegangan di Ukraina dan Taiwan, rudal itu membawa kendaraan uji coba masuk kembali yang dalam konflik strategis dapat dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir. Kendaraan re-entry menempuh perjalanan sekitar 6.760 km ke atol Kwajalein di Kepulauan Marshall di Pasifik Barat.